Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Nasima berkarakter, berprestasi, berempati. Ya, sejalan dengan branding SMP Nasima, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teks cerita inspiratif. Masih ingatkah materi pembelajaran kita yang lalu? Ya, dan kali ini kita akan melanjutkannya. Bagaimanakah aspek kebahasaan serta struktur teks cerita inspiratif? Dalam pembelajaran ini, kita akan melanjutkan yang pertama, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita inspiratif, serta mengungkapkan gagasan dalam bentuk teks cerita inspiratif. Anak-anak, untuk mendalaminya, mari kita telaah teks cerita inspiratif berikut ini. Cerita inspiratif berjudul Paku dan Palu. Pada masa dahulu, ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan juga tampan. Sayangnya, dia sangat egois dan sering marah, sehingga tidak ada yang mau menjadi temannya. Kata-kata yang menyakitkan sering dia umbar. Orang tuanya sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus dilakukannya. Suatu hari, ayahnya memiliki ide. Ayahnya memanggil sang anak dan memberinya palu serta sekantong paku. Nak, setiap kamu marah, ambillah paku dan tancapkanlah di pagar depan rumah kita. Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakannya cukup berat. Karena anak itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 buah paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan makin bertambah. Paku di dalam kantong tentu semakin berkurang. Ia mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, dia merasa tidak perlu lagi paku dan palu. Dia mulai belajar menahan amarah dengan baik. Dia datang kepada ayahnya dan bercerita akan keberhasilannya menahan amarah. Ayah pun berkata, "Nak, sekarang setiap saat jika kamu menahan amarah dalam sehari, cabutlah paku yang sudah tertancap di pagar." Waktu berlalu, ia berhasil dan bangga karena mampu mencabut pakunya. Dia menceritakannya kepada sang ayah dan menawarkan diri untuk memperbaikinya. "Nak, kamu berhasil. Tetapi pagar itu sudah cacat
ia tak bisa kembali ke semula, ucap sang ayah. Hal yang sama ketika kita menyakiti orang lain. Dengan ucapan kita, dengan lisan kita, kata-kata itu akan meninggalkan bekas luka di hati, sebagaimana lubang paku di pagar tersebut. Anak-anakku, dari teks cerita inspiratif ini kita dapat memahami struktur-struktur bagian cerita inspiratif yang terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan di bagian akhir ada koda. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pembelajaran cerpen. Dari aspek kebahasaan, kita bisa mencermati ada kalimat deskripsi, kalimat yang mendeskripsikan sebuah kejadian tentang tokoh, tentang lingkungannya, dan sebagainya. Ada kalimat ekspresif yang diungkapkan oleh tokoh, seperti ucapan tokoh ayah kepada sang anak. Dan di dalam teks cerita inspiratif, kita dapat menggunakan majas untuk memperindah bahasa yang kita gunakan. Nah, anak-anakku yang Bu Amel banggakan, setelah mempelajari teks cerita inspiratif ini, kita akan belajar mengungkapkan gagasan dalam bentuk teks cerita inspiratif. Langkah yang pertama, menemukan sumber inspirasi. Ada banyak sumber inspirasi di sekitar kita. Seperti sebuah gelas yang memiliki makna. Gelas kosong ibarat diri kita yang kosong dari ilmu. Atau mungkin ada objek menarik lain di sekitar kalian. Yang kedua, tentukan tema cerita yang menarik dengan sumber inspirasi yang telah ditemukan. Kemudian, buatlah kerangka sederhana untuk cerita inspirasi kalian. Dan terakhir, kembangkan menjadi sebuah cerita inspiratif yang menarik. Selamat mencoba, berkarya, berbagi cerita inspirasi kepada seluruh insan pembaca. Sampai di sini perjumpaan kita dalam pembelajaran teks cerita inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.